Disiarkan secara langsung dari studio lantai 3 Rumah Sakit Hasyim Asy'ari bersama Lesi profesional hari ini, Kori Suryo Wijojo. Inilah dia RSA Menyapa. Halo, selamat sore sahabat RSA dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Kori Suryo Wijoyo masih dalam acara kesayangan kita di RSA Menyapa. Iya, ramai sekali nih penonton yang ada di studio, dan hari ini Kori akan ditemani oleh seorang ahli gizi Rumah Sakit Hasyim Asy'ari karena tema kita pada hari ini adalah penuhi gizi seimbang dari pangan lokal. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa Kori seperti biasanya akan bagi-bagi hadiah. Dua orang pemenang yang nanti coret-coret di Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Untuk dua orang pemenang ya, nanti akan dipilih langsung sama ahli gizi Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Dan jangan lupa untuk buruan ya, gabung buruan untuk menulisnya di Instagram, di TikTok atau YouTube-nya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di @rs.hasyim_asy'ari atau Facebook-nya juga di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Jangan lupa ya sahabat RSA, Kori tunggu di sini. Dan selama 1 jam ke depan ini Kori akan mengupas tuntas tentang pangan lokal bersama ahli gizi. Langsung aja ya kita panggil ahli gizi Rumah Sakit Hasyim Asy'ari dengan Ibu Julia Menes. Halo, selamat sore Ibu Julia Menes. Ya, silakan duduk. Gimana, apa kabar? Sudah lama loh kita nggak ketemu ya. Iya, udah berapa tahun ya? Kira-kira? 1 tahun lebih sepertinya ya. Oh ya, 1 tahun ya. Ibu Julia Menes ya, bener ya. Iya, asli dari mana ini kok namanya berbeda? Oh, asli Blasteran ya kita. Ya, Ada- dari Kediri, Indonesia, dan Timur Leste. Oh, Timur Leste. Ada hubungan apa ini sama almarhumah Julia Perez? Kerabat sama Ibu Julia Perez? Masih ada J-nya kan, namanya sama. Sama ya, oke. Baik Ibu Julia Menes, hari ini kita akan ngobrol sama sahabat RSA di rumah, di studio tentang gizi yang seimbang dari pangan lokal. Iya, langsung aja ya. Menurut ahli gizi Ibu Julia Menes, gizi seimbang itu seperti apa? Oke. Kalau menurut gizi ya, gizi seimbang itu adalah yang seimbang ya. Yang seimbang dari mananya sih? Dari, kan ada prinsipnya nih, gizi seimbang itu berasal dari yang pertama aktivitas fisik, terus habis itu untuk keberagaman makanannya juga, terus ada juga dari pemantauan berat badan, terus untuk porsi yang cukup juga. Oke, itu ya gizi seimbang ya. Tapi bentar dulu ya, kita tahan dulu ya. Kita akan promosi terlebih dahulu. Di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari kita menerima penjaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada pasien jasa harja, ada asuransi lainnya, ada BNI Life, ada BRI Life, ada Taspen, ada Asabri. Ada juga yang paling spesial, ada dompet duafa. Nah, ini dompet duafa itu satu-satunya rumah sakit yang bisa menangani untuk pasien-pasien duafa. Iya, jadi untuk pasien duafa yang pengen mendapatkan pelayanan bisa langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya, untuk yang ber-KTP Jombang ya khususnya ya. Oke, di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga IGD-nya 24 jam loh ya. Jadi untuk sahabat RSA yang menginginkan mungkin sedang gawat darurat ya di rumah, nyeri perut, sesak napas, bisa langsung ke IGD-nya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Dan ada juga polimedical check up-nya setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Terus ada konsultasi gizi juga ya. Iya benar. Mbak Menes berarti ada apa namanya, bisa Konsultasi gizi. iya, juga. jadi dari sahabat RSA jamnya hari apa Mbak?
Sabtu ya? Untuk hari Sabtu jamnya jam 9 sampai jam 11. 11. Oke, sahabat RSA ya. Di RSA juga ada promo Kitan. Promo Kitan ini yang adik-adik yang masih liburan, masih apa ya? Bisa kalau untuk Kitan ke rumah sakit Hasyim Asy'ari ada free gift, ada juga kontrol, ada obat dan registrasi itu sudah termasuk di promonya. Murah kok, bisa langsung menghubungi marketingnya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga ada yang namanya RSA Point, jadi tempat nongkrong gitu loh. Kalau kita mau ke poli, mau periksa, kita bisa ngopi di situ. Ada mainan juga, ada playgroundnya buat anak-anak. Ya. Oke, saya ingatkan kembali sahabat RSA bisa langsung gabung di Instagram atau TikTok atau YouTube-nya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di @rs.hasyim_asy'ari. Nanti pertanyaannya langsung dijawab sama ahli gizi Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Sesuai dengan tema kita hari ini, penuhi gizi seimbang dari pangan lokal. Apa sih yang dimaksud itu? Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Tadi gizi seimbang sudah ya pengertiannya gizi seimbang. Nah, sekarang dari pangan lokal itu. Pangan lokal itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau pangan lokal itu sebenarnya beraneka ragam makanan yang terdapat dari sekitar kita gitu. Kan definisi lokal yang dekat-dekat dengan kita ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali ragam makanan lokal. Jadi nggak harus disamakan. Misal yang di daerah Papua atau daerah mana kan biasanya gandum atau pakai sagu gitu. Kalau di daerah sini kan banyak yang petani beras atau ada yang jagung juga. Jadi kan nggak bisa disamakan. Jadi kita harus cari yang paling deket, yaitu kan makanan lokal. Dan tentunya kan juga lebih sehat juga tanpa proses pemasakan terlebih dahulu. Biasanya kalau kita beli yang UBF sekarang, nah itu kan dimasak dulu setengah matang, terus baru kita olah lagi, kan itu mengurangi lagi gizinya. Kalau di pangan lokal kan enak, lebih deket, terus gizinya juga tercukupi, dan kita juga bisa kalau makan lokal mengurangi limbah plastik, apalagi kan remaja ya, sekarang kan kerap limbah plastik itu. Pangan lokal, beda ya antara pangan lokal dan pangan tradisional gitu ya? Gini, kalau makan lokal itu kan kita bisa ngambil dari terdekat dan diolah sesuai dengan zamannya. Kalau tradisional kan dulu kita taunya kan kalau ketela itu kan bisanya cuma buat tela kukus, tela rebus. Atau atau buat getuk atau apa kan gitu ya. Tapi sekarang kan tela banyak, bisa dibuat tepung ketela juga bisa. Terus buat sekarang kan banyak yang ketela dipotongin kecil-kecil terus digoreng, dikasih topping, ada yang dikasih coklat, topping keju, kayak singkong keju gitu kan. Sekarang semakin banyak. Semakin gitu. dimodifikasi ya, betul. semakin gitu. Jadi biar nggak bosen, kalau dulu kan itu aja masakannya gitu. Baik. Ini ada isu sih, sebenarnya isu atau bener apa mitos atau fakta sih. Beras atau nasi itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Bener nggak itu? Oh, itu mitos. Mitos ya. Karena gini, kita itu kan kalau di kebutuhan makan itu pasti butuh karbohidrat untuk energi kan ya. Kalau kita makan protein aja, kalau nggak protein kan pembangun ya, untuk sel-sel zat juga. Tapi kalau karbohidrat kan untuk kebutuhan energi ya. Energi. Ya. Misal kita kan banyak yang diet sekarang itu trennya makan protein aja, betul. Gitu. Tapi kalau kita aktivitasnya yang biasa-biasa aja nggak lemas. Tapi ngapunten kalau yang lain mungkin ada aktivitas di luar seperti kerja kerja apa biasanya? Kerja keras gitu, angkat-angkat gitu ya. Angkat-angkat. Kalau makannya sedikit kan ya nggak sesuai dong sama kebutuhannya, betul. Jadi kalau kita itu makannya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau kita nge-gym, olahraga, terus aktivitasnya bisa kantor, bener ya kantor kan nggak terlalu capek. Iya, betul. Tapi kan kita ada aktivitas nge-gym, biasanya di RSA juga ada aktivitas apa biasanya kalau harusnya? Oh, ada olahraga. Persatuan Bulu Tangkis seluruh karyawan RSH.
Itu kan bisa juga aktivitas fisik. Jadi makannya harus seimbang gitu. Jadi memang harus seimbang ya, Iya. gitu ya, antara yang masuk sama yang yang keluar. betul. Oh, benar-benar. Jadi memang sih kebanyakan kalau saya lihat nih, kalau pekerja keras seperti, mohon maaf ya, ini bapak-bapak yang ada yang bekerja sebagai kuli angkut, kuli bangunan tuh memang biasanya tuh makannya banyak ya, betul. kayak bikin tumpeng gitu biasanya satu piringnya. Betul. Berarti itu sebenarnya sudah seimbang ya. Sudah seimbang karena memang yang dibutuhkan energi tenaga juga kan banyak gitu. Betul. Tapi kalau kita yang mungkin ada yang kerjanya enak ya, maksudnya ada yang kantoran atau kerjanya biasanya jaga apa kan nggak terlalu banyak aktivitas fisiknya. Lah kalau kita makan segitu banyaknya kan energinya nggak keluar, jadi tambah itu menjadi penyakit juga. Oh, betul. Nah itu mungkin ya yang bisa dipahami sama seluruh sahabat Teresa di studio maupun di rumah tentang gizi seimbang. Jadi kalau kita makan banyak ya harus dikeluarkan banyak gitu ya. Oh, kebalik. Jadi kita bekerja keras harus makannya banyak, Betul. gitu ya. Oke, jadi nasi itu enggak Nggak jahat. Iya, enggak jahat. Nasi itu baik sebenarnya, memang dibutuhkan sama tubuh ya. Betul. Oke, nanti kita akan berlanjut lagi ya. Ini ada salam-salam sih. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Gizi Nasional ya, Mbak Julia Menes. Senang banget ya sebagai insan gizi di Indonesia ya. Ada Hari Gizi gitu ya. Iya. Terus Hari Gizi juga kan ini udah memecahkan rekor muri. Iya. Edukasi gizi serentak di 36 provinsi ya di Indonesia. Selamat ya untuk para insan gizi di seluruh Indonesia dari Rumah Sakit Hasyim Asyari mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional. Oke, seru banget loh ngobrol-ngobrol sama Mbak Menes karena sudah 1 tahun nih nggak ketemu Mbak Menes. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Panggilannya Mbak Julia atau Mbak Menes enaknya? Senyamannya aja. Senyamannya aja. Kalau saya seringnya manggilnya Mbak Menes, jadi enaknya Mbak Menes ya gitu. Ngomong-ngomong, kalau di Timor Leste nih makanan pokoknya apa ini Mbak Menes? Kalau Timor di Leste? sana itu makanan pokoknya kebanyakan ya ada yang beras merah, jagung itu. Tapi sayurnya memang di sana lebih suka beda ya, kalau di sini kan suka manis gitu. Kalau di sana itu kalau masak itu seringnya asin, gurih gitu. Jadi jarang memakai gula kalau masak. Bedanya itu. Kalau di Timur Leste berarti rasanya mereka ini orang-orang Timor Leste itu cenderung asin, lebih ke asin gurih ya. Asin gurih pedas gitu. Iya. Sama lo, kita juga saya juga berseteran. Kalau Mbak Menes dari Timor Leste, saya dari Belanda. Tambah jauh lagi ya. Tapi saya suka makan nasi soalnya. Jadi karena lama tinggal di Jombang, jadi sudah makan nasi. Sudah berbaur ya berarti dengan itu. Oke, Mbak Menes. Nah, tantangan nih sekarang kita ngomong tantangan sebagai tantangan memenuhi gizi seimbang di era modern. Kita kan sudah udah era digital ya sekarang. Nah, untuk memenuhi sebagai seorang ahli gizi ya, seperti apa ini? Itu kalau tantangan modern sekarang kan apalagi ada AI juga, ada tips-tips yang di TikTok itu juga banyak anak muda itu ngikuti tren gitu. Jadi dia itu lupa sama pola prinsip gizi seimbang. Jadi protein tetap butuh, karbohidrat tetap butuh, vitamin, mineral juga butuh, terus seratnya juga butuh. Sekarang diganti banyak yang tren kukus-kukusan, ya toh kukus-kukusan itu baik gitu, sehat gitu kan, bilangnya seperti itu. Tapi kan kita tetap nggak apa-apa sih, bener kukus-kukusan itu sehat, tapi harus disesuaikan dengan aktivitas kita ya. Aktivitasnya ya. Terus habis itu kalau kukus-kukusan aja ya bagus, tapi harus ditambahin. Misal kalau sekarang kukus-kukusan cuma makan misal singkong kukus gitu aja. Nah itu kan tanpa ada seratnya juga, tanpa ada
proteinnya juga Iya. gitu. Sama aja, jadi kan nggak seimbang gitu. Jadi sama aja kita makan cuma karbohidrat aja gitu. Dan asupan proteinnya berkurang gitu. Jadi harusnya tetap harus ada karbohidrat, Betul. ada protein, ada lemak juga nggak? Lemak juga ya. Boleh ya? Iya. Gitu. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Oke, jadi harus seimbang ya sahabat RSA. Jadi misalkan nih kita makan singkong Iya. dipadu dengan telur, Telur kukus. telur kukus, singkongnya singkong kukus, itu Iya. sudah memenuhi gizi seimbang belum? Atau harus ditambah apa lagi? Harus ditambah sebenarnya. Singkong kukus kan udah bagus untuk karbohidratnya. Terus telurnya juga udah bagus untuk kukusan. Nah, untuk sayurnya boleh kita misal buat sayur kukus gitu, terus pakai sambel. Sambel kan biasanya kalau nyambel pakai minyak, ya gorengnya gitu. Terus ada terasi, buat nyambel terasi itu buat cocolannya apa biasanya? Cocolannya itu Apa ya? Sebetulnya singkong. iya, cocolannya seratnya gitu. Biasanya kalau kukus kan biasanya kayak sambal kan enak, dimakan hangat-hangat gitu. Jadi tetap harus seimbang gitu. Terus lauknya boleh yang dikukus. Lauk apa ya kukus? Biasanya dada ayam. Dada ayam Iya, ya. yang tanpa lemak. Ikan tuna biasanya dikukus juga. Ikan tuna boleh. Kalau ikan tongkol jenis itu, Ikan kalau tongkol mau ya. kalau biasanya kalau kolu ya, kalau bahasa apa ya itu? Bahasa Indonesianya kolu. Biasanya kok hampir sama baunya kalau di tongkol itu dikukus, ya ampun baunya. Sudah pernah coba? kalau dimasak biasanya pernah sih gitu tapi ya. kukus belum ya. Kalau dikukus cuma dikukus aja kayak pindang gitu jadinya. Betul banget. Pindangannya masih digoreng itu Betul. jadinya lebih enak. Tapi kalau cuma dikukus aja yuk. Nah Apa iya. ya? Kalau bisa disetup juga bisa. Disetup ya nggak sih? Disetup. Yang Iya. biasanya ikan terus dikasih irisan apa bawang brambang terus tomat. Itu Cuma loh. disetim aja gitu. Steam, betul. Oh, steam. Gimana sih? Oke, seru sekali loh sama Mbak Menes di sini ya. Ya mungkin Mbak Menes ini bahasanya tuh campur sama bahasa Iya, Portugal ya. Orang-orang Timur Leste kan masih ada keturunan Portugalnya ya di sini. Jadi belajar 3 bahasa loh ya. Bahasa Indonesia, Ya. Jawa, Portugal. Oke. Dari misalnya kan bahasa Belanda, Belanda, dulu, terus berubah bahasa Indonesia. Terus Jawa. bahasa Jombang ada. Bahasa Jombang. Oke. Gitu ya. Kembali lagi ke tadi untuk gizi seimbang. Tadi harus ada karbohidrat, Betul. harus memenuhi yang namanya protein. Betul. Sayuran itu termasuk Sayuran termasuk serat itu kan dibagi menjadi 2, ada sayuran, ada buah-buahan Iya. gitu. Jadi konsepnya kalau biar nggak bingung, piring kan lingkaran, terus dibagi 2, seperempat buat sayuran, Perempat sayuran. seperempat karbohidrat, Mm-mm. kan masih ada sisa 3/4. Ya, 1/3. Seperti dibagi 5 kan? Oh, jadi main dredeg ya. Nah, itu di protein sama buah gitu. Jadi jangan salah, nanti seratnya kan setengah, itu buahnya banyak, sayurnya sedikit, kan nggak boleh terlalu banyak manis-manis, tetap harus ada batasannya. Soalnya buah kan kebanyakan manis. Iya, Gitu. betul. Untuk porsi nasinya berapa? Setengah? Porsi nasinya sama dengan serat, 1/4. Oh, oke gitu ya. Nanti bisa digambarkan ya, mungkin bisa ditampilkan di sini untuk porsinya ya, atau nanti di di Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asyari bisa diinfokan di situ ya sama Bu Menesnya. Jangan lupa untuk sahabat RSA update terbaru tentang Rumah Sakit Hasyim Asyari bisa disimak di @rs.hasyim_asyari atau di Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke. Jangan lupa promo kitan ya. Promo kitan saya ulangi lagi bagi adik-adik yang mau dikitan, mau dipotong. Jangan lupa untuk datang ke Rumah Sakit Hasyim Asyari karena ada free gift. Kontrolnya juga sudah termasuk semuanya. Juga ada registrasinya bersama dokter spesialis loh di sini. Oke, karena pertanyaan sudah ada yang masuk, Mbak Menes, dari netizen yang budiman. Wah,
Keren sekali loh Mbak Udah Memes. banyak banget ya yang Wih, tanya. sebenarnya 23 udah masuk nih. Iya, banyak banget ya. Rekor 100 ini berarti ya. Oke, dari Yo Matthew. Matthew ini kayaknya nama-nama orang Eropa nih. Kayaknya orang Portugis juga nih. Ya. Bagaimana menerapkan pangan lokal sebagai alternatif diet? Tips dan yang perlu diperhatikan apa ya, Kak? Oke, bisa langsung dijawab? Oke, bisa. Oke, untuk menjawab Kak Matthew ya. Matthew. Halo Kak, izin menjawab ya untuk triknya. Kalau untuk diet sebenarnya kita lihat dari kekuatan, misal ke fisiknya kita, terus dilihat dari aktivitasnya kita, terus kita lihat dari porsi gizi yang seimbang juga. Boleh kakaknya mengurangi mungkin lemak, minyak, atau gula seperti tinggi karbohidrat gitu bisa. Jadi tipsnya makannya porsinya sedikit saja gitu, tidak dikurangi, tapi harus disesuaikan dengan aktivitas dan berat badan juga. Terus diusahakan tipsnya kalau makan itu nggak boleh terburu-buru. Jadi makannya harus dikunyah selama 20 kali gitu. Jadi biar nggak terlalu gimana ya? Keras, Iya, apa kasar gitu ya? Enggak, maksudnya biar pencernaannya juga lancar. Yang pertama. Terus yang kedua juga biar perut itu enggak gampang begah. Terus gampang lapar juga gitu. Soalnya pencernaan kita udah beda ya, seperti bukan pencernaan ular ya. Iya. Ular kan langsung masuk. Iya, langsung gitu ya. masuk tanpa dicerna. Tanpa dikunyah. Betul. Itu sahabat RSA yang ada di studio ini biasanya kalau makan langsung dimasukin gitu cepet jadinya 1 menit udah selesai biasanya. Iya, Kak Matthew tadi sudah dijawab sama Bu Menesnya. Sekarang kita beralih ke netizen yang budiman dari Vivid_ANN25. Apakah gizi dari nasi putih sebanding dengan pangan lokal seperti singkong, jagung, atau sagu? Nah ini. Oh nih, Nasi. untuk nasi ya. Ya. Untuk kakak Vivid ya, kakak Vivid untuk nasi itu sebenarnya sebanding sama singkong, sama jagung, ya kan tadi? Iya, singkong, jagung, sagu. Sebenarnya sama. Yang dibedakan adalah indeks glikemiknya. Memang kalau singkong, sagu, sama jagung memang indeks glikemiknya rendah. Beda sama nasi. Nasi indeks glikemiknya tinggi. Jadi untuk penyerapan glukosa, betul, itu lebih tinggi nasi gitu. Jadi sebenarnya sama. Terus kalau untuk misal kita makan nasi 100 gram sama ketela 100 gram, kita lebih lama kenyangnya ketela kan? Iya kan? Lebih lama. Mungkin ya. Lebih lama kenyangnya ketela. Karena memang penyerapannya, metabolismenya lebih lambat. Gitu. Kalau nasi cepet terserap cepet terserap. Oke. Nah, itu menjadi gampang lapar. Oke, penasaran nih. Ternyata kalau kita makan singkong sama dengan makan nasi ya, itu cepet lapar nasi gitu. Tapi nih orang Indonesia kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan gitu. Bener. Walaupun habis singkong 1 kilo itu Betul. kemarin teman-teman itu habis singkong 1 kilo. Ya. Di teman-teman marketingnya Rumah Sakit Hasyim Asyari itu kemarin makan singkong 1 kilo itu masih makan nasi gitu. Oh, Katanya gitu. belum kenyang, belum makan kalau belum makan nasi. Benar juga. Karena kita itu kan sudah dari kecil kan memang peran keluarga itu kan mempengaruhi kayak pola makan kita. Misal kita dilahirkan dari keluarga yang biasanya kan ayah sama ibunya bekerja. Terus kalau pagi kita mau berangkat sekolah atau masih kecilnya itu langsung digorengkan nugget, makan soto, makan rawon yang biasanya beli langsung bisa buat makan sehari gitu, nggak masak sendiri. Cenderungan itu kalau dewasa makanannya seperti itu. Jadi makan kayak sayur itu kan nggak kulina. Iya. Bahasa apa itu nggak kulina? Bahasa Portugal lah.
gitu. Jadi kan makin kan jadi polanya ikut. Iya, jadi keterbiasaan. Terbiasa gitu ya. Tapi sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Kalau untuk gitu. gizi yang penting ada nasi atau pengganti nasi Iya. gitu. Asalkan tidak bermasalah enggak apa-apa ya gitu Betul. kalau makan nasi gitu ya. Ya, makanya kita kalau sekarang kan ya dewasa ya, udah usia produktif ya. Jadi besok kalau ngajarin ke anaknya itu jangan kalau anaknya sudah makan misal nih diajak keluar, udah makan mamahnya makan steak, terus papahnya makan spaghetti, Iya. terus anaknya makan spaghetti, pulang-pulang, ayo makan neh. Kita kan tadi belum makan, loh padahal steak udah ada kentangnya, ya Betul. kan? Spaghetti ya udah Mie ya. tepung juga, ya. karbohidrat juga. Karbohidrat Pulang-pulang sebelum makan, sebelum tidur, duh belum makan ya kita makan lagi. Soalnya kan belum makan nasi gitu. Kalau makan nasi berarti kalau misalkan itu sudah makan terus makan nasi berarti kelebihan karbohidrat. Betul lah, yang itu yang bikin orang kan kadang gula darahnya tinggi. Iya, betul sekali. Gitu ya Sobat RSHA, dimanapun Anda berada, karena gizi yang seimbang itu memang sangat diperlukan bagi tubuh. Jadi harus seimbang, nggak boleh kita tinggi sebelah, tinggi karbohidratnya, atau tinggi lemaknya, atau tinggi proteinnya, nggak boleh. Harus seimbang gitu ya. Jangan lupa untuk Sobat RSHA yang pengen berobat ke Rumah Sakit Hasyim Asyari, yang lagi gawat darurat, bisa langsung ke IGD-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari 24 jam. Kalau yang pengen medical check up, di Poli Medical Check Up-nya Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam di Rumah Sakit Hasyim Asyari, menerima penjaminan BPJS Kesehatan bagi peserta yang punya kartu JKN bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Hasyim Asyari ya, untuk berobat ke Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada Jasara Harja, ada asuransi lain, ada BNI Life, BRI Life, ada macam-macam, ada Taspen, Asabri, dan yang paling spesial satu nih di Rumah Sakit Hasyim Asyari yaitu dompet duafa. Tidak ada di rumah sakit selain Rumah Sakit Hasyim Asyari. Gitu ya? Oke. Jangan lupa kalau pengen ketemu sama Mbak Menes, sama Bu Menes sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Hasyim Asyari, bisa langsung konsultasi gizi setiap Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 siang ya. Iya betul. Oke, yang pengen tanya-tanya bisa langsung ke hotline-nya di 0822243438. Nanti bisa tanya-tanya di situ, bisa tanya apa boleh tanya operasi, tanya apa, nanti dijawab sama customer service kami di situ. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oh, sampai netizen, lupa. Oke, tadi singkong, jagung, sagu, nasi putih sebanding sebenarnya ya. Oke. Masih dari Kakak Vivit, sayur dan buah dari pangan lokal apa saja Mbak yang kaya vitamin, serat dan lain-lain, tapi sering diremehkan. Nah, buah. Kalau buah ya dari Buah dan sayur. Buah dan sayur dari makan lokal. Biasanya yang sering diremehkan itu biasanya sayur yang bening-beningan ya. Kadang kalau ada orang masak apa? Sayur bening bayam. Heleh, biasanya gitu kan. Kan sayur bening bayam itu diremehkan. Padahal bayam itu kan banyak banget antioksidannya, zat besinya juga. Bener. Kalau ngolahnya bagus loh ya. Terus kan juga rasanya enak. Nanti misal dicampur pakai. Sekarang kan banyak, ada yang bayam diolah jadi keripik bayam, juga kan ada gitu. Kan seringkali diremehkan. Terus juga sebenarnya ada paling bagus itu sudah penelitian ya, daun kelor. Tapi di sini kan biasanya daun kelor terkenalnya buat mandiin Mayat. Iya, Mandiin jenazah. mandiin jenazah gitu ya. Padahal itu antioksidannya tinggi banget, betul. Vitamin C-nya juga tinggi banget. Kan bisa dibuat sayur bening daun kelor. Seger loh kalau Gitu, dimakan seger, siang hari betul. panas-panas gitu, apalagi pas puasa. Pas puasa. Pakai tempe, sambal tempe yang tempe dibakar itu enak juga. Gitu. Terus ikan pindang juga banyak diremehkan kan, soalnya harganya juga murah. Padahal itu juga banyak banget proteinnya. Terutama terus ada lagi ikan lele. Di sini di Jombang ini kan ya produksi ikan lelenya banyak ya. Ada sih. Tapi bukan yang utama yang di sini ya. Lele. Iya. Ada juga sih.
Lele itu banyak proteinnya ya sebenarnya Iya, ya. banyak Oh. sekali proteinnya. Tapi kan isunya lele itu pemakan segala, ya kan? Tapi kan di sini kan banyak yang diternak. Diternak kan pasti makanannya kan lebih terjamin. Terjamin. Betul. Enggak kita mancing lele misal di Di sungai. sungai. Terus mancing lele di mana? Tren-trennya sekarang di bendungan. Enggak ada ya di Jombang bendungan. Iya. Ada bendungan di Jombang, Ada. pinggir sungai itu Sungai Berantas ya. Oke. Tadi untuk buah dan sayur, kalau buahnya apa ini Mbak Benes? Oh, Tadi kan kalau- sayur ya kita Betul, ngobrolnya ngobrol iya. sayur. Kalau buahnya sebenarnya banyak. Sekarang kalau di mana-mana kan pasti ada buah jeruk. Iya. Nah, jeruk itu juga bagus. Tapi jangan jeruk dibuat jeruk anget. Nah, kan sama aja nanti vitamin C-nya rusak ya. gitu. Lebih baik pakai es jeruk, itu bagus. Lebih bagus es jeruk Iya, ya. lebih bagus es jeruk. Soalnya apa? Kalau vitamin C kena panas, terus kena sinar matahari, terlalu kan biasanya vitamin C kalau di obat mungkin besok ngajar farmasi ya. Vitamin C itu biasanya di apa? Dipakai gimana? Wadahnya itu tertutup rapat, terus biar nggak cahaya juga nggak bisa masuk, Nggak masuk, biasanya. ya. Biasanya gitu. Soalnya vitamin C rusak Kalau kena panas. Oke. Jeruk mahal loh sekarang. Iya, jeruk mahal sekarang. Mahal ya. Iya. 30 berapa gitu loh kalau Iya. di market, di Oh, pasar ya. Di pasarnya. Pasar pinggir jalan. Oke, jadi itu ya Kakak Vivit, sayurnya sepele banget loh sebenarnya, di pagar-pagar ada. Daun kelor, Betul. bayam, ya. Kangkung bagus enggak? Kangkung bagus, tapi kalau untuk punya asam urat tinggi jangan dulu ya. Oh gitu. Iya, ini mitos atau fakta sih sebenarnya, ketika kita makan bayam ya, terus badan sakit semua gitu, itu beneran nggak sih? Iya, sebenarnya memang gitu. kangkung, bayam itu kan tinggi dan puring. Oh gitu. Gitu. Kalau yang lebih aman lagi wortel. Wortel. Terus sawi putih itu kan bagus. Kalau kelor, Daun ya, kelor daun kelor tadi? tidak, kan soalnya dia tinggi vitamin C. Iya. Bagus loh, di pagar itu boleh sih ditancap, itu udah Langsung tumbuh, kan. iya. Nanti bisa dipanen setiap hari Iya. untuk memenuhi gizi ya. Iya, antioksidan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari hello_its_zila. Kayaknya Mbak Zila bukan nih. Bagaimana cara konsisten melakukan pola hidup dengan gizi seimbang dengan banyak godaan khususnya makanan dan jajanan viral? Bener sih. Sekarang kan banyak yang namanya seblak, banyak yang namanya apa itu? Mie apa ya? Mie macam-macam, level 1, level 2, level 3 yang bisa membakar mulut. dan menjebelkan mulut. Nah, bagaimana ini cara konsisten melakukan pola hidup biar nggak tergoda sama yang namanya bisikan Syaitoni Rojim? Sebenarnya konsisten itu nggak harus langsung dihilangkan gitu ya. Kita biasanya kalau makan seblak 1 minggu sekali, kita ganti makan seblaknya 2 minggu sekali gitu. Misal kalau pingin, ya nggak apa-apa kita beli seblak. Tapi kan seblak kan isiannya banyak ya. Kita Betul. ambil yang isiannya sayur, terus isiannya telur aja. Bagus juga kan ada telurnya. Terus untuk diambil isiannya yang ada ayam. Biasanya seblak kan ada isian ayam. Ayam spir, Iya, isian ayam enggak? ayam utuh. Ayam ada isian ayam kayak ceker. Oh, gitu. iya. Lah, untuk yang kayak persosisan, terus untuk dumpling gitu, terus yang apa? Biasanya kan banyak ya kalau seblak toppingnya. Iya, ada tempura, ada Tempura, apa itu gitu. bisa diganti sama kayak kue tiaw gitu aja. Terus sayur, telur, ayam gitu. Sebenarnya bisa dimodifikasi, tapi yang penting yang tinggi apa natrium kayak apa itu? Dumpling persosisan. Oh, itu tinggi natrium Iya, ya. tinggi natrium. Jadi kalau lihat di kemasan itu kan ada tulisin natrium berapa gram gitu. Biasanya natriumnya tinggi. Yang diperbolehkan kita natrium berapa itu?
Kalau Menes? kita itu harusnya orang normal ya, garam itu hanya 1 sendok teh. Garam Per hari. per hari. 1 sendok teh itu tinggi atau pres? Pres. Kalau ukurannya Pres. Garam itu pres 1 sendok teh. 1 sendok teh saja. 1 sendok teh itu yang kecil itu ya? Ya, yang kecil Sendok itu. kecil, ya. Nah, sedangkan kita kan habis makan kayak crackers itu kan juga ada garamnya. Terus kita biasanya kalau makan-makan yang gurih-gurih, kritik itu juga ada garamnya gitu. Sebenarnya garamnya kita kalau masak memang sedikit ya garamnya. Masaknya sedikit, tapi kita camilannya kan banyak yang tinggi natrium. Betul. Kalau untuk gula berapa Kalau untuk gram? gula, Gram atau miligram biasanya di biasanya kemasan per itu? gram. Gram ya. Kalau gula itu maksimal 5. 5 gram. 5 gram. Biasanya 5 sendok makan. 5 sendok makan. Iya. Untuk Kalau sehari. Iya, kalau di itu apa namanya di makanan-makanan biasanya kan ada Iya. gula 7 gram. 7 Nah, gram. itu masih boleh dikonsumsi atau Sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi setelah itu kan 1 hari itu kita hitung minuman gula kita itu berapa. Misal sehari minum kotak, misalnya teh yang kotakan gitu. Teh kotakan itu berapa gram? teh gelas aja deh? Teh gelasan ya, teh gelasan. Biar aman ya teman-teman. Teh gelasan berapa? Misal kita beli teh gelasan, orangnya kan biasanya ngambilkan gula ya. Ngambilkan gula kan kita bisa lihat ya. Kadang 2 sendok aja masih kurang manis ya, kadang dikasih 3 sendok. Terus siang-siang tadi diajak teman makan bakso, beli es teh lagi lah. Itu kan berarti tambah 3 sendok lagi. Berarti kan 6 sendok sudah kelebihan gitu. Belum kita camilan misal kue manis gitu. Browniesnya. Pisang coklat. Iya. Gitu. Jadi yang diperbolehkan tadi berapa untuk gula? 5 sendok. 5 sendok per hari ya. Iya. Kalau untuk natrium, ini garam ya. Garam 1 sendok. 1 sendok teh saja. Gitu ya sahabat RSA ya. Tetap di sini tongkrongin terus Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs. Hasyim Asyari masih bersama Ibu Julia Menes. Nah, ini tadi udah dibahas ya ini cara mengatur porsi makan sesuai pedoman isi piringku yang tadi ya yang kota yang apa namanya? Yang bulat piring. ya, dibagi 2. Oke, jadi karbohidrat sama Karbohidrat, serat. protein. Iya, karbohidrat sama serat dibagi 2. Iya. Oke, gitu ya. Kita lanjut aja ke netizen dari Lia Rifani. Nah, pertanyaannya, kesalahan-kesalahan apa sih yang masih sering dilakukan dalam memulai pola makan sehat dan gizi seimbang yang membuat tidak efektif? Kesalahan-kesalahan ya. Benar. Biasanya kesalahan-kesalahan itu yang bikin nggak efektif ya. Itu kita itu biasanya kalau sehari ini kita konsisten. Terus kan biasanya orang kalau diet itu memang yang dicari itu konsistennya ya. Betul. Tapi kalau kita kan tipe orang yang mungkin banyak orang gampang bosen, gampang jenuh. Gampang tergoda. Lah, gampang tergoda imannya. Lah itu yang membuat kita menjadi nggak konsisten. Tidak konsisten. Balik lagi ke makanan-makanan yang junk food lagi. Terus kita itu orang juga yang gampang nggak enakan. Kalau diajak temen misal makan bakso, kita kan sungkan ya kalau mau menolak ya. Iya, betul. Jadi kita ikut aja lah. Itu hal-hal sedikit-sedikit kan, nggak apa-apa sekarang makan bakso, besok enggak. Lah besoknya Padahal besok makan lagi. diajak lagi sama temennya. Gitu. Jadi kalau mesti ada ukuran ya. Kita sekarang sudah makan apa gitu ya. Betul. Misal kita hari ini udah makan pagi misal kita udah makan yang gorengan, yang digoreng. Ya berarti siang sama malam kita harus makan yang sedikit gorengan. Misal kayak ditumis, dikukus, dipepes gitu. Jadi bervariasi biar nggak bosan. Iya. Kalau bosan nanti balik lagi ke makanan yang kurang bagus. Nah, ini rebus sama goreng nih. Kalau menurut ahli gizi bagusan mana ini Mbak Menes? Direbus apa digoreng nih? Atau sesuai kebutuhan?
sesuai kebutuhan dong. Misal sekarang kalau anak-anak kecil-kecil Betul. kalau cuma dikasih kukusan aja kan dia kasihan kurang lemak juga. Padahal anak kecil kan butuh sekali lemak. Oh gitu, Gitu untuk benar. perkembangan juga. Tapi kalau untuk usia 40 ke atas, 50 ke atas memang harus dibatasi untuk lemak minyaknya. Gitu. Oke, jadi ini sahabat Teresa yang ada di studio kan sudah 40 ke atas ya, 40 tahun ke atas. Jadi disesuaikan ya makanannya, jangan suka yang goreng-goreng. Memang goreng tuh lebih enak ya, lebih gurih. Betul. Bisa nggak kalau rebusan dibuat seperti gorengan gitu? Ada rumusnya atau apa? Sebenarnya bisa. Bisa. Sekarang ada alat yang itu air fryer atau ya air fryer itu. Sekarang teknologi kan sudah makin maju ya. Misal kita ingin singkong goreng, pakai air fryer kan bisa. Dia tinggal dioles-olesin mentega aja, nanti kan bisa kering. Apakah rasanya seperti penggorengan? Rasanya kurang lebih seperti itu, tapi kan memang tetap enak kan digoreng. Iya, karena ada yang namanya lemak tadi ya, Betul. minyak tadi ya. Minyak kan memang dia identik dengan gurih. Terima kasih Kakak Menes. Lanjut ya, dari moms_tiara 2020. Apakah untuk pemenuhan gizi seimbang antara laki dan perempuan itu sama atau berbeda? Oh, Laki dan perempuan nih. oke. Kalau untuk gizi seimbang itu semuanya sama. Laki sama perempuan Laki-laki ya. perempuan sama. Tapi untuk jumlah kalorinya yang dibutuhkan laki-laki sama perempuan berbeda. Gitu. Yang bisa menentukan kalorinya berapa itu harus datang ke rumah sakit Hasyim Asyari nanti gitu. Ketemu Mbak Julia Iya. Menes ya. Jadi sama ya laki-laki sama perempuan. Nah, Sama. kalau perempuan palsu nih Nah, itu. sama ya. Iya, Walaupun sama. berlari-lari kejar Betul. terantip ya tetap sama energinya. Oke, dari Moms Tiara. Terima kasih Moms Tiara. Sekarang dari Hasrina Nadiara. Mengapa pemanfaatan pangan lokal penting untuk mengatasi masalah gizi seperti stunting dibandingkan makanan lainnya? Dan tips agar anak tertarik pada pangan lokal nih. Bantu jawab ya. Untuk yang kenapa makanan lokal itu lebih efektif untuk mencegah stunting? Betul. Yang pertama, makanan lokal itu kan tinggi antioksidan. Langsung dipetik, misal kita biasanya punya kebun. Biasanya orang-orang kan ada punya kebun ya, apalagi orang Jombang ya, lahannya masih luas-luas Punya ya. luas ya. Ada tebu. Terus ada tebu juga. Punya kebun sendiri malah enak, itu kan bisa dipetik langsung dimasak gitu. Jadi vitaminnya nggak banyak kebuang, terus antioksidannya juga masih bagus soalnya fresh dari pangan lokal yang deket. Misal kalau kita tinggal di kota kan sudah jarang ya sekarang apa itu lahan-lahan. Jadi kita belinya sayuran yang biasanya udah dibekukan, biasanya kan ada Di market ya, didinginkan biasanya didinginkan, dibekukan, itu kan sudah diproses sedemikian rupa, vitaminnya kan udah mulai berkurang. Habis itu kita defrost, kita lembekkan lagi, dimasak lagi kan makin berkurang lagi. Berarti kita tuh alhamdulillah banget ya tinggal di Jombang ini berarti. Bener, ya. betul. Yang lahannya masih banyak-banyak. Lebih baik memang ya kita Betul. menanam sendiri gitu ya sayuran. Betul. Tomat, wortel, gitu. sawi putih gitu. Terus kenapa efektif untuk stunting? Nah, kan stunting memang harus tinggi vitamin C. Betul. Lah itu kan banyak dari makan vitamin C kan nggak boleh sering pengolahannya terlalu banyak ya kan. Nah kalau makanan yang dari deket-deket sini kan pengolahannya cuma satu kali, kita petik langsung diolah. Nah itu kan terserap ke tubuhnya lebih optimal gitu. Terus yang terdekat-dekat juga kan ada ikan. Ikan kan kita nggak usah beli ikan yang beku. Misal kalau yang beku apa? Kayak salmon lah, itu kan beku gitu ya. Terus ikan tuna, padahal kita kan banyak di sini, kayak ikan lele, ikan gabus, gitu, atau ikan patin. Ikan pindang bagus nggak sih Mbak Ikan Menes? pindang bagus, tapi kalau untuk yang tensi tinggi jangan ya. Jangan main-main dengan ikan pindang ya, itu soalnya kan diawetkan secara diasinkan ya, gitu.
Oke, tadi apa? Selanjutnya, bentar. Tips agar anak tertarik nih. Oh, kalau biar tertarik ya, kita kan bisa, misal ikan patin itu tuh jangan digoreng aja. Bisa kita buat kayak ikan patin katsu lah, kan itu bagus. Terus pakai saus kari ya, Nah, itu ini kan ahlinya nih, enak. ahlinya memodifikasi makanan nih, Mbak Menes nih. Gitu. Ikan patin di filet, kulitnya nggak usah dipakai, cuma dagingnya aja. Habis itu dibalut telur, terus dikasih tepung panir, terus digoreng, kan sudah jadi ikan katsu. Terus kita buat apa saus kari, kan biasanya suka anak-anak kecil itu suka yang gurih-gurih, Iya. terus yang crispy-crispy gitu. Memang bener sih, kita susah kesulitan mikir ini mau ikan ini mau dimasak apa gitu. betul. Jadi ikan cuma dimasak, direbus, digoreng gitu aja. Iya. Tapi kalau kita mungkin Mbak Menes bisa bagi-bagi info atau apa ya terkait yang namanya modifikasi makanan ya Iya. nanti ya di Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asyari biar sahabat RSA lebih apa bisa melihat-lihat nanti di Iya. Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asyari. Biar nggak bingung mau masak apa ya hari ini. Iya, kadang-kadang bingung ini ikan patin mau diapain, masa Iya. digoreng lagi gitu. Iya. Ini ikan lele mau diapain gitu, Iya. dikembalikan lagi ke Alamnya. Iya. Segitu ya dari Hasrina Diara. Ini ada lagi dari Momi Meira, Momi_Meira. Nah, ini untuk ibu hamil dan menyusui, pangan lokal yang direkomendasikan apa ya, Kak? Oke. Kalau untuk ibu hamil, ini. nih, ibu hamil dan menyusui, terutama kita kan tinggal di Jombang. Biasanya di Jombang kan mungkin masih ada salah satu yang pengikutnya kayak kalau makan ini nggak boleh, gara-gara nanti jadinya gini. Makan ini nggak boleh, Betul. nanti gini. Kan banyak mitos-mitos ya. Mitos yang beredar Betul. ya. Nah, itu kita harus ngasih pemahaman. Kalau sebenarnya ibu hamil sama ibu menyusui itu semua makanan boleh, bagus. Tapi kalau yang dipantangi itu yang nggak boleh, jangan gitu. Misal kita kalau makan harus ada proteinnya juga. Soalnya apa? Kan kalau ibu hamil kan membentuk jaringan baru ya. Lagi terus apa itu membentuk sel-sel baru. Nah, itu kan perlu protein, vitamin, mineral gitu juga. Terus kalau untuk ibu menyusui itu nggak boleh kok. Biasanya ibu menyusui kan pantangan harus makan yang bening-bening. Iya. Jangan makan yang pedes, nanti anaknya mencret gitu Iya. kan. Ada yang bilang gitu juga. Terus jangan makan yang Amis-amis. amis-amis, nanti nggak cepet sembuh apa si luka jahitannya Iya. gitu. Padahal itu kan dibutuhkan sekali gitu. Terus apa yang kita makan kan itu yang dikeluarkan jadi ASI. Iya, benar. Ini kebetulan ini ya, Mbak Menes lagi hamil ya. Iya. Nah, selamat ya Mbak Menes ya. Iya. Sudah berapa bulan ini Mbak? Sudah 5. 5 bulan. Tinggal 6, 7, 8, 9, tinggal 4 bulan lagi. Ini ada Betul. perasaan gimana ini? Akan menghadapi persalinan. Iya. Masih kurang 4 bulan lagi ya. Gizinya sudah di itu ya, pastinya Iya, sudah diatur ya. betul. Sudah di Iya. Terus apalagi kalau di sini juga harus itu ya sebagai ibu hamil sih kan merasakan sendiri ya. Ternyata itu banyak sekali pantangan itu banyak sekali. Tapi kan kita tinggal meyakinkan pada yang memberi pantangan, misal mertua, misal ibu bilang kalau sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Sudah sekarang kan teknologi sudah canggih, terus sudah diteliti gitu. itu sebuah tantangan tersendiri ya untuk Iya. menghadapi mertua ya. Betul. Beneran loh. Mertua ngeri kali ya. Gitu. Iya, gimana cerita dong sedikit untuk waktu kita menghadapi mertua yang ngeri kali gitu. Iya. Nah, untuk meyakinkan, Menes, lu nggak boleh nih makan lele gitu ya. Lu nggak boleh, lu hamil nggak boleh makan lele gitu. Iya. Terus untuk Mbak Menes tuh meyakinkan kepada mertua itu gimana? Meyakinkannya kan sekarang kan udah teknologi udah baru Iya. gitu. Terus sering-sering apa
lihat baca-baca biar baca juga. Terus paling bagus juga kalau untuk ibu hamil yang di luar sana ya di Jombang juga khususnya kalau periksa kehamilan nggak apa-apa diajak mertuanya. Itu biar Betul, gitu ya. diajak ibunya. Nanti mungkin kalau ibunya, mertuanya dikasih tahu sama dokter spesialis atau ahli gizinya, mungkin akan lebih paham lagi. Iya, biasanya gitu memang pengetahuan dari seorang dokter atau seorang ahli gizi kepada keluarga pasien itu lebih Ya, lebih mengena betul, gitu kan, lebih dituruti gitu ya. betul, lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Betul. Jadi nggak apa-apa. Kalau di sini periksa kandungan bawa mertua, ibu juga boleh ya. Boleh, nanti sambil ngopi-ngopi di Oh, iya, di RSA RSA Point. Point. Betul. Oke, gitu. Boleh kok mainan juga di playgroundnya. Oh iya benar. Berarti kids friendly ya. Betul, Rumah Sakit Hasyim Asyari itu sudah lengkap sih ketika kita ke sini. Jadi anak kecil bisa main-main di situ, kita Iya. bisa santai-santai ngobrol, Betul. santai-santai biasanya bapak-bapak itu kan suka ngopi. Kita Iya. kesini aja ngopi di RSA Point-nya. Sambil lihat anak-anaknya main ya. Betul. Walaupun nggak menjenguk orang sakit lo boleh kok kesini Iya, ya. boleh banget. Boleh banget. Ini bisa visit hospital visitor juga sama marketing kami. Iya. Ada kakak Sedih. Mai dan kakak Nungki nanti yang menemani. Oh, Oh. berarti setiap hari bisa ya kalau minta tolong Bisa sih, bisa ada. Bisa. Oke, lanjut ya. Tadi Oke. sampai pada ibu hamil ya. Iya, Kebetulan Mbak Menes ini sedang hamil. Iya. Oke. Dari Fahri Rasihan, halo Kak, untuk anak-anak sendiri alangkah lebih baik untuk mengkonsumsi protein hewani atau nabati? Oh, ya. Kalau Anak-anak nih. untuk anak-anak ya paling bagus memang protein hewani gitu. Hewan ya? Betul. Kalau protein hewani itu kan langsung terserap oleh tubuh gitu. Kalau protein nabati dia kan harus ada jalurnya lagi. Maksudnya perjalanannya masih panjang untuk terserap dari tubuh. Terus juga butuh vitamin C juga gitu biar terserap sempurna. Kalau protein hewani bisa langsung terserap tubuh gitu. Jadi bagusnya itu protein hewani memang. Untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak. Catatan untuk anak-anak. Ini sampai usia berapa ini Mbak Menes? Kalau anak-anak biasanya kan sampai masa pertumbuhan, usianya sampai 16 tahun? 17 tahun. 17 tahun gitu ya. aja. Tapi kalau untuk usia-usia seperti penonton yang ada di studio ini, harus mengurangi hewan ya. Iya. Harus mengurangi hewan ya. Iya. Oke. Masa hewan yang hidup itu harus mengurangi ya. Yang udah matang boleh baruannya ya. Oke. Next, begitu ya Kakak Fahri ya. Kalau telur itu termasuk hewan atau hewan ya? Hewan, soalnya awalnya hewan. Nabati. Bukan nabati. Kalau dibilang hewan itu tidak bernyawa. Oh, bernyawa Iya. ya telur itu. Bernyawa. Kalau masih diengkrami. Diengkrami bahasa apa itu? Portul. Soalnya tidak ada kakinya, nggak ada Iya, tangannya kan betul. gitu. Bulat gitu aja kan Iya. telur. Oh, tapi termasuk hewani ya itu ya. Hewan. Gitu. Saya ini tanya soalnya daging ayam sapi telur dan atau ikan itu yang paling bagus itu apa? Daging ayam sapi telur atau ikan? Yang paling bagus itu hati. Hati. Hati Oh, ayam. nggak ada pilihan, nggak ada Iya, ditanyakan nih. gimana Nih ya? Kak Fahri. Hati bagus. Hati. Atika hati, telur ikan. Hati Paling telur bagus. ikan. Hati ya. Iya. Makanya disingkat Atika gitu. Sip. Siap. Terima kasih Kakak Menes. Oke, saya ingat lagi jangan lupa untuk gabung di Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyim_asyari karena kita ngobrolnya seru banget. Oke, dan nanti yang pertanyaan yang belum dijawab di episode hari ini nanti akan dijawab sama ahli gizinya di story-nya Instagram, Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyim_asyari. Kita masih ada waktu, tim kreatif. Oke, masih. Ini saya bacakan lagi dari Ali_4. Ali.
Kakak Ali, halo kakak. Assalamualaikum dok, mau tanya nih, apabila mengkonsumsi nasi jagung bisa untuk menstabilkan gula dalam tubuh sebagai pengganti nasi putih dan apakah baik dikonsumsi oleh penderita darah tinggi? Nasi jagung nih, Nasi tema jagung. kita hari ini. Oke, kalau nasi jagung itu bagus sekali untuk penderita Darah, diabetes. Diabetes bagus Sebagai soalnya pengganti nasi. ya pengganti nasi indeks glikemiknya rendah. Terus kadang juga ada mitos kalau banyak nasi jagung kan biasanya bikin darah tinggi. Padahal malah enggak, nasi jagung kan tinggi kalsium. Nah itu malah menurunkan tensi tekanan darah. Gitu malah Nasi jagung bagus, itu. iya gitu. Misal kita makannya nasi jagung udah bagus, tapi jangan pakai lauk ikan asin. Nah itu sama aja dong. Oh, tapi cocoknya kalau nasi jagung itu ikan asin. Iya, Sama terus urap ya? urap, enak banget itu. Kalau di Jombang rekomendasinya. Sekali-sekali dong kalau Iya. apa RSA lagi yang namanya Jumat Berkah kan biasanya pasti gitu ada ya. dicoba pakai nasi jagung sama ikan asin. Iya. Tapi itu kan untuk keluarga pasien ya, penunggunya. Penunggunya ya, boleh ya. Tapi kalau untuk pasiennya nggak boleh ya. Nggak boleh ya untuk Sudah- pasiennya ya. Sudah disiapkan dari rumah sakit. Iya, kita setiap Jumat ada yang namanya Jumat Berkah Jumat Berkah. di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jadi Bagus banget ya programnya. ini masih ada waktu? Masih ada. Satu lagi ya Kak ya, dari hello_it's_Zila lagi. Bu, bagaimana cara melakukan isi piringku untuk memenuhi gizi seimbang pada ibu hamil dan menyusui? Nah, ini tadi isi piringku Yang untuk untuk normal ya. Sekarang untuk ibu hamil, apakah 2 kali lipat gitu? Oh, Kan kita berbadan 3. Kalau untuk isi piringku, untuk ibu hamil sebenarnya sama bentuknya seperti itu. Tapi porsinya aja kita akan ditambahi. Misal makannya sehari 3 kali. Nggak apa-apa kalau masih lapar makan lagi. Boleh, Gitu. 4 kali, 5 kali. Gitu. Boleh, Boleh. kalau ibu hamil gitu. Tapi kalau sebelum tidur diusahakan makannya agak dikurangi gitu aja. Takutnya nanti ke janin gitu. Kan gulanya tinggi. Soalnya kan ibu hamil harus diwaspadai yaitu gula tinggi juga. Oke, jadi untuk ukurannya sama, isi piringnya. Iya, sama. Bukan nambah, misalkan biasanya nasinya itu Lebih banyak. boleh ya? Boleh lebih banyak gitu. Dan lebih baik itu kalau ibu hamil makannya jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak kan bikin begah malah mual, nggak jadi makan soalnya muntah. Gitu. Jadi makannya sedikit-sedikit aja tapi sering. Iya, nggak boleh rakus ya intinya Betul. ya. Kalau sudah mau kenyang dihentikan gitu. Betul. Nanti makan lagi nggak apa-apa Iya, gitu ya. makan lagi nggak apa-apa. Ada lagi, masih satu lagi ya dari Faizal Fauzi 98. Bagaimana cara menyusun menu gizi seimbang dari pangan lokal dengan biaya kurang dari 15.000 per porsi tanpa meneruan kualitas protein dan mikronutrien? Oh, Nah, oke. 15.000 15.000. satu hari. Hah? Satu hari? Bisa dong kalau di TikTok istri yang baik itu Iya. uang 1.000 itu sudah jadi masakan yang istimewa buat suami. Buat suami sehari. Ini 15.000 loh. 15.000 sangat nganu ya. Sambil gejolak lagi ya. Misal ya, kalau kita beras dikasih mertua boleh lah. Boleh ya. 15.000 ya. Beras dikasih mertua boleh 15.000. Terus sayur siapa tahu tetangganya ada yang panen jagung, panen bayam dikasih ini Boleh. nggak boleh. Nah kita tinggal beli proteinnya, Proteinnya. gitu. Pas itu 15.000 benar. Beli pindang, pindangnya kan 10.000. 10.000. Ada yang 10.000 ya kayak tongkol gitu. Terus 5.000 sisanya tempe sama tahu. Lah pindangnya ini kita bikin pindang suwir. Lah kan dapat banyak tuh. Betul, ya dapat banyak. Baik Mbak Mene, seru sekali ya, kita sudah tak terasa nih 1 jam karena selain menghibur sekali di sini, selain edukasi kita menghibur sekali ya Mbak Menes ya, ternyata berdarah Portugal juga.
Oke, jangan lupa Sobat Resa dimanapun Anda berada, karena kita waktunya sudah habis di sini. Pertemuan saya sama Mbak Menes harus diakhiri nih. Jadi untuk Sobat Resa tidak dibacakan sama Mbak Menes, jangan khawatir, akan dibacakan di Instastory-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jadi tetap pantengin @rs.hasyim_asyari di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya. Dan Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Ya. Dan di Rumah Sakit Hasyim Asyari tetap seperti biasanya penjaminan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, jasa raharja, asuransi lainnya ada. Ada Mega Plaza, ada BNI Life, BRI Life, dan banyak. Untuk yang dompet duafa jangan lupa juga berkunjung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari. IGD-nya 24 jam tetap setia melayani pasien-pasien gawat darurat. Polimedical check up-nya setiap Senin dan Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Untuk konsultasi gizinya bersama Menes. Ya, hari Sabtu. Hari Jamnya Sabtu 9 sampai jam 11. cuma 2 jam aja. Iya. Cuma 2 jam aja ya, jangan lupa. Sangat limited sekali ya. Limited edition. Jadi Sobat Resa kalau mau ketemu sama Menes 2 jam aja di sini ya, karena waktunya limited ya. Betul. Oke. Baik Sobat Resa dimanapun Anda berada, untuk itu satu lagi nih pesan-pesannya yang belum ya. Oh iya. Pesan-pesan sama Sobat Resa. Sahabat Reza ya, pesan-pesannya yang pertama kita harus menjaga aktivitas fisik, jangan lupa ikut badminton, ikut senam yang ibu-ibu ya, zumba. Horek kan sekarang ada juga senamnya. Terus yang kedua juga harus porsi makannya seimbang. Seimbang. Betul. Terus makannya harus aneka ragam. Jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat. Oh. Sobat Resa dimanapun Anda berada, untuk itu Kori mau undur diri ya, mau pamit bersama Julia Menes dan kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSA siap, sigap, Islami, amanah, progresif.